Oke, jadi kalau di video Samsung Galaxy Z Flip 4 kemarin kita cuma unboxing, di video kali ini kita akan membahas spesifikasi, fitur, dan juga performanya secara mendalam. Yang intinya sih dengan harga launching yang lebih murah daripada generasi sebelumnya, upgrade-nya ini hampir sempurna. Pertama kita langsung aja bahas dari upgrade terbesarnya, yaitu chipset. Karena untuk Samsung Galaxy Z Flip 3 itu pakai Snapdragon 888. Seharusnya kan masih ada Snapdragon 8 Gen 1, tapi Z Flip 4 langsung dikasih Snapdragon yang paling tinggi, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kalau kita bandingin dari skor Antutunya, bedanya lumayan jauh ya. Di Z Flip 4 dia mendapatkan skor Antutu versi 9-nya itu di 861.000, sedangkan di Z Flip 3 kemarin cuma dapat skor 730 ribuan. Bedanya sekitar 100 ribuan. Terus untuk skor Geekbench-nya juga lumayan. Untuk single core-nya di Z Flip 4 dia bisa dapat skor 1287, untuk multicore-nya di 3585. Sedangkan di Z Flip 3 kemarin untuk single core-nya dapat 867 dan multicore di 3050. Terus kalau untuk GPU-nya di Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini Wildlife Extreme dia dapat skor 2763. Sayangnya kalau untuk stability skornya di tes 3D Mark ini ya dia masih kurang. Kalau misalkan di Wildlife Stress Test stability-nya itu cuma dapat 41% di loop 20 kali. Terus kalau di Extreme Stress Test itu 53,3%. Tapi apalah artinya benchmark sintetis. Sekarang langsung aja kita coba untuk tes gaming. Game pertama kita coba di game PUBG M. PUBG M dia dapat settingan smooth extreme, gak ada masalah di game ini. FPS-nya stabil di 60, walaupun scene-nya tembak-tembakan atau naik mobil jarang banget turun. Dan untuk sensor gyroscope-nya di game ini juga responsif, lancar, gak ada delay, gak ada masalah. Di game Genshin Impact dengan settingan grafik medium dia dapat FPS rata-rata itu 40-an, masih playable. Kalau kita set settingannya ke lowest dia bisa dapatnya itu 60-an FPS. Tapi kalau misalkan scene-nya agak padat di game Genshin Impact ya kadang dia drop di 20-30 FPS. Apalagi kalau misalkan kita mainnya udah lumayan lama 1 jam dan dia agak lumayan anget, throttle itu dropnya bisa lumayan. Sebenarnya kalau kita ngomongin temperatur untuk bagian servisnya ketika kita main game Genshin Impact 1 jam lebih, suhu terpanasnya itu ada di 45 derajat Celcius. Ya masih anget lah ya untuk ukuran Snapdragon 8 Plus Gen 1. Karena di Snapdragon 8 Gen 1 aja bukan yang plus kayak di Z Flip 4 ini, untuk temperatur permukaannya itu ada yang tembus 50 derajat Celcius. Ini 45 derajat. Ya kalau dibilang dingin enggak, tapi masih oke lah. Experience main game di Samsung Galaxy Z Flip 4 ini agak unik, apalagi di game PUBG ya. Karena kan saya termasuk player PUBG yang mainnya pakai 4 jari. Jadi kalau misalkan saya lagi nyekup, lagi sniper gitu dan terlalu bersemangat, kadang kalau misalkan saya tekan seperti ini dia nekuk. Jadi nekuk kayak istilahnya kayak monitornya Samsung yang Odyssey gitu ya. Jadi dia agak ada kurvaturnya karena dia agak ngelipet. Jadi kalau misalkan main game ya perhatikan jangan terlalu barbar ya. Karena kadang kayak langsung kaget gitu, kok layarnya nekuk gitu. Tapi kalau game lain yang saya nggak pakai 4 jari, contohnya di Mobile Legends dengan settingan High Ultra dia nggak ada masalah. Dan dapat FPS-nya pun juga bisa stabil di 58-60 FPS. Selain dari sisi chipset yang udah di-upgrade Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasinya 4 nanometer, baterainya sekarang juga udah diperbesar. Kalau dulu kan 3300 mAh, sekarang 3700 mAh. Untuk support fast chargingnya juga di-upgrade, yang di generasi sebelumnya 15 watt, di sini 25 watt. Ngomongin soal baterai, untuk ketahanan baterainya nih kita uji dengan video playback 1080p, dia bisa bertahan 17 jam, sedangkan di Z Flip 3 kemarin ya cuma bisa bertahan sekitar 10 jam. Kalau untuk screen on time-nya, HP ini sebenarnya dipakai sama istri saya, dan istri saya itu sekarang lagi usaha florist, jadi kayak jualan rangkaian bunga gitulah. Jadi aplikasi yang sering dipakai itu adalah Instagram dan juga Canva. Dan untuk screen on time-nya dengan kebutuhannya istri saya yang kebanyakan sosmed dan aplikasi editing, itu dia dapat 3 jam 46 menit dan masih sisa 29%. Kalau dibilang awet, sebenarnya enggak juga, cuman kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya masih awet Z Flip 4 ini. Terus kalau untuk kecepatan ngecasnya 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit dengan support fast chargingnya yang sekarang udah di-upgrade 25 watt tadi. Sekarang kita bahas bagian luarnya, bagian desainnya, bagian eksteriornya. Sebenarnya dengan generasi sebelumnya terbilang mirip kalau misalkan kita lihat sekilas. Cuman kalau misalkan kita perhatikan ada perbedaannya. Di Z Flip 4 dia lebih ngotak kalau kita bandingkan dengan Z Flip 3 yang desainnya lebih melengkung. Dan yang beda lagi di Z Flip 4 ini dia udah pakai Gorilla Glass Victus
Plus. Kalau yang dulu kan Gorilla Glass Victus. Secara proteksi layar dia udah kuat banget. Terus untuk bump kameranya karena sensornya lebih gede jadi dia agak lebih timbul. Terus yang kelihatan lagi kalau dari belakang adalah hinge-nya yang lebih tipis. Masuk ke area layar. Layar yang dipakai masih sama dengan Z Flip 3 kemarin. Jadi dia menggunakan foldable dynamic OLED dengan resolusinya Full HD+. Untuk adaptive refresh-nya di Z Flip 4 ini ada upgrade dibandingkan sebelumnya. Dia memang masih sama-sama 120 Hz, tapi untuk Z Flip 4 dia bisa adaptifnya itu 1 sampai 120 Hz. Terus dia juga udah support HDR10+, brightness-nya up to 1200 nits. Jadi kalau dari segi layar sebenarnya sama, bedanya cuma di adaptive refresh-nya yang bisa sampai 1 Hz tadi. Ya kalau misalkan kebutuhannya kebanyakan layar statik, jadi baterainya bisa lebih awet lagi. Kalau kita ngomongin panel OLED-nya Samsung dari segi warna, wah ini sih nggak perlu diraguin lagi ya. Kalau panel OLED di Samsung itu selalu bagus, warnanya dia vivid, keluar semua dan kontras. Tapi kalau kalian pengen pakai buat edit-edit foto untuk di-upload di Instagram atau medsos, saya sarankan sih untuk ubah settingan screen mode-nya ke warna natural. Karena nggak semua HP bisa nampilin warna vivid sebagus Samsung ini. Ngomongin soal Instagram, One UI-nya di Z Flip 4 ini agak beda dengan One UI yang lain. Jadi kalau kita pakai aplikasi Instagram, kita bisa pakai namanya Flex Mode. Dimana kalau posisi clamshell seperti ini, layar atasnya akan menjadi monitor dan layar bawahnya akan menjadi tombol. Ya ini cukup keren sih ya. Sebenarnya nggak di IG doang, di aplikasi lain seperti YouTube tuh bisa juga digunakan atau dijadiin seperti cam recorder ala-ala kameramen atau yang di cam gitu juga bisa. Intinya sih karena HP ini flip, jangan beli HP ini karena cuma dia bisa flip aja. Karena dengan flipnya ini kita bisa optimalkan. Kayak contohnya kalau misalkan kita mau pakai kamera depan, tinggal pakai tripod seperti ini aja. Tuh ya, dia bisa jadi tripod, kita bisa taruh, kita bisa bikin video timelapse dan lain-lain. Terus juga ada aplikasi pihak ketiga yang namanya Samsung Tool UI yang kita bisa memanfaatkan cover screen atau layar kedua ketika dia tertutup seperti ini. Cover screen-nya atau layar keduanya ini juga pakai panel OLED dan dimensinya 1,9 inch yang cover screen-nya ini bisa kita optimalkan banget. Kita bisa ambil foto lewat cover screen depannya ini. Memang di Z Flip 3 juga bisa, tapi ada beberapa fitur yang diimprove di Z Flip 4. Kalau di Z Flip 4 kita bisa ambil foto forward-nya, bisa kita ubah rasio. Jadi portrait 16:9, 4:3 dan 1:1 dengan tab 2 kali. Terus kita juga bisa zoom in atau zoom out, caranya tinggal kita swipe aja. Untuk video juga sama, kita bisa record 4K langsung dari layar. Terus kalau pengen dijadiin ultrawide, kita tinggal swipe aja. Selain buat kamera, cover screen-nya ini juga bisa dipakai untuk kontrol berbagai macam widget yang sudah disediakan. Misalnya kalau kita swipe down ada quick menu buat nyalain wifi, volume, bluetooth. Terus kalau kita scroll lagi ada airplane mode, flashlight, dan brightness. Ini widgetnya jauh lebih lengkap kalau dibandingkan dengan Z Flip 3 kemarin. Selain itu kalau misalkan kita tekan, nanti muncul menu dimana kita bisa ganti tipe jamnya, pengen kayak gimana sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kita. Untuk widget lainnya kalau misal kita swipe ke kiri ada banyak widget kayak play musik, timer, recently contact, dan kita juga bisa ubah widget apa aja yang pengen ditampilin dengan cara yang sama. Yaitu kita tinggal tekan aja terus pilih mana yang pengen dihapus dan mana yang pengen ditambahin. Terus kalau pengen lihat notifikasi kita tinggal balik ke menu awal, terus swipe aja ke kanan. Cuman kalau kita pencet notifikasinya dia bakal suruh kita buka apps-nya langsung. Nah, ribet ya kalau misalkan kita harus buka notifikasi terus kita harus buka AB-nya kan ribet. Ada aplikasi pihak ketiga yang namanya Samsung Tool UI, di mana cover screen-nya ini bisa menjadi main screen. Jadi kita bisa akses menu utama, ya main screen. Kita bisa buka galeri di sini, main game di sini, Netflix-an di sini, YouTube-an di sini, ya apapun mirip banget dengan main screen-nya. Tapi kalau misalkan streaming di layar atau nge-game di layar yang sekecil ini kan nggak enak ya. Tapi kalau sekedar hanya buka sosmed, terus buka galeri, liatin sosial media kan lebih praktis aja. Jadi kita nggak perlu buka flipnya seperti ini. Tinggal lihat di cover screen-nya aja. Next kita bahas soal kamera. Untuk kamera secara resolusi masih sama dengan Samsung Galaxy Z Flip 3. Kamera selfie-nya 10 megapiksel, support video recording-nya 4K di 60 fps. Terus untuk main kamera belakangnya dia 12 megapiksel dengan upgrade pada sensor di 1,8 nanomikron. Untuk video recording-nya support sampai 4K 60 fps. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya dia 20 megapiksel. Sayangnya memang untuk ultrawide dia mentoknya di 4K 30 fps. Full HD 60 fps aja sayangnya belum bisa. Oh, Mas.
Kalau untuk penempatan tombol, slot SIM, cover screen depan, dan kamera semuanya sama. Untuk slot SIM dia ya sama seperti Z Flip yang lain. Dia nggak ada slot microSD tambahan, jadi kalau kalian mau storage yang lebih gede, di Z Flip 4 ini sekarang udah ada varian yang 512GB. Di Z Flip 3 kan cuma mentok di 256. Terus untuk konektivitas, jelas dia udah 5G, support NFC, Bluetooth-nya versi 5.2, dan Wi-Fi-nya pun udah Wi-Fi 6. Jadi udah standarnya HP flagship lah. Dia juga sudah ada fingerprint, Face ID, terus juga udah IPX8. Yang kalau misalkan nggak sengaja jatuh ke dalam air, dia bisa tahan up to 30 menit dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Samsung Galaxy Z Flip 4 yang ketika datang udah di hak sita, udah ke notaris, dan SHM-nya jadi milik istri saya karena ya mungkin cewek suka banget sih ya kalau misalkan flip seperti ini. Untuk harganya, yang varian 8128 itu dibanderol dengan harga 13.900.000, terus yang 8256 14.900.000, untuk yang 8512 ada di 17 juta kembali 1.000. Untuk harga rilisnya ini dengan upgrade yang menurut saya cukup banyak, surprisingly dia lebih murah ya daripada pendahulunya, yaitu si Flip 3 yang starternya dulu tuh di 15 jutaan. Ya biarpun saya bilangnya lebih murah dibandingkan generasi sebelumnya, pasti banyak yang komplain, wah 13 juta nggak murah. Nggak gitu konsepnya. Karena yang dulu 15 juta, yang sekarang sekitar 13 juta, jadinya kan lebih murah. Walaupun 14 juta itu tidak semua orang bisa menjangkau. Tapi intinya dengan harga yang lebih murah, banyak banget upgrade-nya. Pertama, prosesornya di-upgrade. Kalau dulu masih pakai Snapdragon 888, sekarang dia udah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang performanya, seperti yang kalian lihat tadi, jauh lebih kencang performanya. Terus dari baterai, dia udah upgrade 3300 menjadi 3700. Support fast charging-nya juga dari 15 watt ke 25 watt. Untuk desainnya ini ada plusnya di Z Flip 4 karena dia ada Gorilla Glass Victus Plus, terus juga terlihat lebih ngotak, sedangkan yang sebelumnya kan kayak lebih ngelengkung dan hinge-nya lebih tebal. Jadi buat kalian yang pengen beli HP Flip, menurut saya tahun ini adalah tahun yang paling tepat karena di Z Flip generasi pertama itu kan harga launchingnya 20 juta karena Flipnya mungkin masih mahal teknologinya. Terus Z Flip generasi ketiga turun menjadi 15 juta dan sekarang generasi keempat 13.999.000. Terlebih lagi buat kalian yang mungkin suka ngonten ya, karena dengan Flex mode-nya ini kita bisa jadiin dia handycam, kita bisa ambil dari berbagai perspektif, timelapse, nggak perlu tripod. Intinya tinggal kreativitas kita aja gimana. Jangan beli HP ini kalau misalkan kalian beli karena bagus nih bisa di flip. Karena dengan flipnya ini Samsung itu udah ngasih kita gimana caranya flip itu berfungsi. Nggak cuma karena dia bagus di flip aja, tapi secara fitur sama Samsung juga dikasih biar flipnya ini bisa lebih kepake di berbagai kebutuhan gitu. Bukan hanya sekedar di flip terus dimasukin ke saku dia compact gitu, enggak. Karena banyak fitur yang harusnya sih bisa kita optimalkan dan kita pelajari lagi. Kalau untuk kekurangannya, ya kalau kita mau maksa cari kekurangan ya, resolusi kameranya cuma 12 megapiksel, tapi wajar mengingat form factor yang tipis. Gak mungkin dia pakai 108 megapiksel dengan form factor seperti ini. Cuman kalau misalkan kalian beli HP ini untuk keperluan gaming, menurut saya agak kurang pas ya. Pertama, Snapdragon Plus Gen 1-nya ini masih cukup hangat kalau misalkan kita buat main game lama, dan kalau misalkan kita main gamenya hardcore, kalau misalkan kita tekan, sebenarnya bukan neken dia ya, neken layarnya dan terlalu bersemangat, dia itu ya gini loh. Jadinya kayak Samsung Odyssey. Jadi kayak layar yang cekung. Kayak gini. Jadi kalau menurut saya sih Z Flip 4 ini lebih cocok untuk pemakaian casual, kerja, atau content creator, atau bisnis ya. Karena kalau misalkan ada Z Flip 4 di meja itu kayak, wah gila, ini anak X-Mood banget. Terus kekurangan lain, ya micro SD-nya dia nggak ada slotnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen storage yang lebih gede ya harus beli yang 512 GB. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.